Jumhur Hidayat sampai hari tadi sih pagi tadi beliau bilang mau datang. Jadi kita masih menunggu apakah beliau benar kesini atau akan didisposisikan. Kita akan meminta Pak Jumhur juga untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh BNP dalam masa peralihan nanti, dan juga kaitannya dengan penandatanganan MOU dengan Saudi yang kemarin, karena sempat teman-teman menduga bahwa ini moratorium akan dicabut dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Jumhur dari pemerintah bisa mengklarifikasikan hal ini. Dan terakhir ada Mas Fahmi, pengamat politik, yang akan bicara juga bagaimana kan nasib buruh migran di tahun politik ini. Kira-kira adakah perbaikan yang signifikan atau seperti apa? Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusi kita pada pagi hari ini. Diskusinya akan dipandu oleh Mbak Vivi. Kepada Mbak Vivi, terima kasih Mbak. Saya ingin panggil narasumbernya langsung, Ibu Oki, mungkin boleh ke atas, Mas Aji, dan juga Mas Fahmi. Silakan. Ini agak rapat kita, agak akrab ini nanti karena kursinya rapat. Ya, teman-teman, selamat pagi, semangat pagi ya. Walaupun kita barangkali sudah merasa agak siang ini, tapi mudah-mudahan semangat pagi ini bisa bikin kita semangat untuk diskusi, karena ini adalah persoalan yang sangat penting ya teman-teman ya. Karena kadang ketika pemilu orang asik bicara untuk hal-hal yang lain ya. TKI kalau kita lihat jarang dibicarakan. Saya yakin sangat sedikit barangkali di antara janji-janji kampanye yang menyinggung tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau buruh migran Indonesia di luar negeri dalam janji-janji kampanyenya. Padahal selalu dikatakan buruh migran Indonesia ini adalah penyumbang devisa penggerak ekonomi negara. Sementara kalau dilihat dari potensi suaranya, bukan tidak seksi, luar biasa banyak tenaga kerja Indonesia di luar. Ada 6,5 juta, barangkali nanti boleh Mas Adi koreksi, menurut data BNP 2 TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan mereka adalah pemilih semua karena ya usianya usia pemilih gitu, nggak ada yang namanya anak-anak di sana ya. Tapi KPU mendata hanya sekitar 2 jutaan saja. Itu artinya ada TKI yang sangat banyak tidak terdaftar. Nah, itu beberapa persoalan yang akan kita bahas hari ini. Mengapa masalah TKI ini dianggap kurang seksi oleh para politisi, dan apa juga masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh para TKI menghadapi pemilu ini. Misalnya, adakah hak politik mereka terlanggar, mengapa sampai demikian jauh selisih antara pemilih yang terdata dan juga dengan aktual TKI yang ada di luar negeri. Nah, saya tidak akan memperpanjang lagi, saya akan langsung beri kesempatan kepada para narasumber untuk memaparkan pendapat mereka. Pertama saya ingin ke Mas Adi Chandra Utama, Direktur Migran Institute. Migran Institute ini mendampingi banyak melakukan advokasi terhadap TKI, tentu punya banyak informasi terkini tentang bagaimana TKI menghadapi tahun politik kali ini. Apakah mereka juga menurut catatan dompet Migran Institute, apakah mereka juga sudah cukup dilibatkan dalam proses pemilu, dan juga apakah hak mereka sudah terpenuhi. Silakan Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mulai diskusi dengan menyampaikan suara teman-teman buruh migran di hampir 10 negara. Mereka skeptis, mayoritas teman-teman buruh migran skeptis. Kalau kita suka trace di Facebooknya seluruh grup buruh migran, itu mereka skeptis dengan nasib mereka sendiri di tahun politik ini. Jadi mayoritas buruh migran meragukan bahwa tahun politik ini akan memberikan perubahan signifikan kepada nasibnya di tahun-tahun mendatang. Jadi kita lihat kenapa mereka skeptis, atau bahkan banyak kelompok buruh migran yang
Yang pertama sebenarnya kalau kita bicara tahun politik sebenarnya adalah tahun popularitas, tahun bicara elektabilitas dan juga perubahan rezim. Kita mulai dari kalau kita bicara tahun politik minimal ada 3 tema menarik yang bisa kita angkat. Yang pertama sebenarnya bagaimana tahun politik ini mengakomodasi hak politik buruh migran. Yang kedua bicara apakah buruh migran sudah menjadi isu menarik buat para kontestan di pemilu baik pileg maupun pilpres. Yang terakhir, bagaimana kemudian apakah hasil pileg atau pilpres yang menghasilkan rezim baru itu memberi angin segar buat teman-teman buruh migran. Baik, yang pertama, saya mulai dari apakah tahun politik ini memberikan akomodasi yang cukup buat teman-teman buruh migran berpartisipasi. Tadi moderator sudah memberikan clue menarik. Kalau kita pakai data resmi dari BNP 2 TKI itu tercatat yang resmi 6,5 juta. Tetapi data tidak resmi sebenarnya hampir 10 jutaan. Dengan asumsi satu buruh migran menghidupi minimal 4 orang sampai dengan 5 keluarga di Indonesia, sebenarnya ada potensial voters itu sekitar 50 juta. Dengan asumsi satu buruh migran dan keluarganya di Indonesia. Sebenarnya angka yang fantastis sebenarnya buat partai politik atau caleg, menggiurkan. Tetapi kita sedih, ternyata data terakhir yang dilansir oleh KPU itu cuma 2,5 juta pemilih di luar negeri yang asumsinya adalah ada buruh migran pasti, ada mahasiswa pelajar, para ekspat mungkin. Nah, artinya suara buruh migran tidak terakomodasi dengan sepenuhnya. Dan kami sedih, teman-teman sedih, kenapa kemudian para kontestan politik tahun ini, baik caleg maupun partai politik, tidak ada yang kencang bicara mengenai menyelamatkan suara buruh migran. Setahu saya tidak ada yang kencang bilang kenapa suara buruh migran yang sangat potensial itu nggak diperjuangkan. Bayangkan 50 juta hampir kalau dengan asumsi buruh migrannya dan keluarganya. Atau kita juga menduga kenapa BNP 2 TKI sebagai lembaga yang punya mandat untuk perlindungan terhadap pembelahan politik tidak saja memberikan 6,5 juta itu yang by name by address ke KPU. Atau pertanyaan yang dibalik, kenapa KPU tidak meminta data 6,5 juta itu ke BNP 2 TKI? Dan ini persoalan. Jadi hak politik akan hilang menurut saya. Mayoritas buruh migran tidak akan bisa menunaikan haknya di tahun ini. Yang kedua, kalau kita bicara isu buruh migran, saya juga sedih. Even kepada caleg-caleg di KPU 2 TKI yang sebagian pemilihnya ada di luar negeri juga tidak cukup punya determinasi untuk bicara ke publik mengenai perjuangan dia ketika nanti dia menjadi wakil dari sebagian besar buruh migran kita. Kalau kita lihat mayoritas caleg KPU 2 DKI itu bukanlah orang-orang yang punya rekam jejak berdekatan dengan isu buruh migran. Mungkin dikecualikan Bu Oki karena beliau di Komisi 9. Tapi mayoritas, teman-teman pers bisa cek, mayoritas caleg di KPU 2 itu bukan orang-orang yang punya rekam jejak, punya perhatian kepada isu buruh migran. Jadi kita semakin skeptis. Nah, kalau kita bicara pemerintah di 2013-2014 ini seharusnya kalau kita bicara tahun politik, maka sebenarnya tahun pencitraan supaya pemerintah ini akan dipilih kembali. Tetapi kita lihat kasus-kasus terakhir, kasus Erwiana yang paling update buat publik. Responnya, kalaupun ada respon, sangat terlambat. Anggaplah presiden kemudian sekian hari setelah kasus ini jadi isu publik, kemudian baru nelpon. Atau yang blunder adalah respon
Menteri Tenaga Kerja kita, Muhammad Iskandar, yang mengatakan kasus ini hanya kasus kecil, atau kemudian seorang direktur di BNP DKI yang mendorong Erwiana untuk mengambil jalur damai. Respon-respon yang semakin meneguhkan sebenarnya tidak ada perubahan signifikan di dalam wajah pemerintahan kita atas isu TKI. Bahkan mungkin teman-teman pers tahu beberapa hari terakhir kita disibukkan dengan isu pencabutan moratorium lewat MOU dengan Arab Saudi. Apakah ini bentuk perhatian yang serius? Atau terakhir mungkin teman-teman pers tahu atau teman-teman tahu ada surat dari BNP DKI ke Naker untuk penghentian seluruh penempatan per 1 Maret. Jadi mereka sibuk sendiri untuk bagi-bagi kue. Nah, kalau kita bicara isu politik, tahun ini juga tadi saya ulangi, DPR, saya nggak tahu Bu Oki, kita lihat di akhir 2013 juga tidak cukup kencang untuk memastikan bahwa revisi Undang-Undang 39 selesai. Sekarang posisinya menggantung, ada 900-an game yang belum selesai dan pasti tahun ini nggak akan selesai. Terakhir dari saya, apakah perubahan rezim 2014 ini akan memberi angin segar buat teman-teman BNI buruh migran? Saya jawab, sampai detik ini, jika tidak ada perubahan strategi atau perubahan wajah politik baik di DPR-nya, caleg maupun partai-partai politik, saya khawatir tidak akan ada perubahan signifikan nasib buruh migran di tahun politik ini. Rezim apapun yang dihasilkan oleh proses politik tahun ini belum bisa menjawab kebutuhan nyata dari buruh migran, yaitu perlindungan sejati. Dengan asumsi bahwa tadi partai-partai yang ikut menjadi peserta pemilu yang 12 orang ya, ada 12 orang pemilihan, itu tidak, saya lihat tidak ada yang punya platform kuat tentang perlindungan buruh migran. Demikian pula saat ini. Jadi akhirnya kita sampai pada kesimpulan, jangan salahkan buruh migran kalau mereka apatis dengan proses politik tahun ini, karena nyatanya partai politik dan juga caleg ini tidak cukup aksentuatif untuk memperjuangkan mereka di tahun politik ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Adi Chandra Utama, Direktur Migran Institute. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Mas Adi ya, karena seharusnya ini isu yang cukup seksi dimainkan oleh para politisi. Bayangkan kalau mau dapat ikutan media, misalnya bicara soal kasus Erwiana saja, itu pasti akan diikuti oleh banyak media. Belum lagi tadi soal potensi pemilih 50 juta. Sebetulnya kalau sudah bisa pegang buruh migran saja sudah nggak usah capek-capek kampanye di dalam negeri. Nah, saya ingin berlanjut berikutnya ke Ibu Oki Asokawati, anggota DPR RI Komisi 9, dan juga ini kebetulan dapilnya adalah dapil luar negeri. Tadi sebelum bicara soal konsep perlindungan, Bu Oki barangkali bisa menjawab tadi beberapa misteri yang diberikan oleh Mas Adi ini. Kenapa soal isu buruh migran ini, termasuk juga soal hilangnya hak politik buruh migran dengan tidak tercatat di KPU sebagai pemilih, tidak cukup jadi perhatian? Dan bagaimana Anda sendiri barangkali menggarap para calon pemilih Anda barangkali di luar negeri? Kan banyak yang hilang hak politiknya, artinya konstituen Anda tidak bisa milih ini karena tidak terdaftar. Apa yang Anda lakukan? Silakan, Bu Oki. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan juga rekan-rekan wartawan ataupun para undangan lainnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dompet Duafa dan juga Migrant Institute yang sudah mengundang kepada saya untuk bisa berbagi pada pagi hari ini. Dan kalau tadi Mas Adi
dan juga Mbak Vivi katakan, padahal buruh migran itu adalah isu yang seksi. Ketika seorang politisi berbicara mengenai buruh migran, apalagi membahas mengenai buruh migran yang terzolimi atau mengalami penyiksaan di luar sana, maka pasti liputan media akan banyak kepada politisi ataupun caleg yang bersangkutan. Jadi kesannya ada panggung yang bisa diberikan ketika seorang politisi ataupun caleg membahas mengenai masalah buruh migran. Tapi kalau saya sendiri jujur Pak Vivi, Mas Adi, saya tidak pernah melihat sebuah isu itu seksi atau tidak seksi. Karena bagi saya liputan ataupun panggung itu bukan menjadi tujuan saya. Yang menjadi tujuan saya adalah bagaimana sebagai anggota dewan yang bekerja secara kolektif itu bisa menghasilkan produk legislasi atau bisa memberikan kerja nyata berupa pengawalan kerja kinerja eksekutif. Itu menjadi sesuatu yang saya membuat tujuan bagi saya. Jadi liputan, coverage, kemudian panggung itu buat saya sudah selesai begitulah. Karena 18 tahun saya sebagai pragawati, orang sudah menilai saya sebagai saat itu adalah top model. Rasanya ego saya sudah selesai untuk masalah-masalah coverage atau panggung seperti itu. Jadi buat saya sekarang lebih baik kerja nyata, membela ataupun berempati kepada setiap permasalahan yang menjadi masalah Republik ini, khususnya yaitu masalah-masalah atau isu-isu yang terkait di Komisi 9. Kalau mau ditanyakan apa yang sudah saya lakukan sebagai anggota dari Komisi 9 yang juga membawahi ataupun bermitra dengan Kemenaker Trans yang isu-isunya adalah buruh migran, saya sudah beberapa kali mendatangi buruh-buruh migran khususnya yang ada di Hong Kong. Saya pernah bersilaturahmi dengan mereka di Victoria Park. Saat itu saya datang berkunjung kepada mereka di 2 titik. Satu titik waktu itu kurang lebih ada 70 sampai 80 buruh migran di mana saya bertemu mereka. Saya lakukan itu tidak menjelang-jelang pileg seperti ini, tapi saya lakukan itu Juni tahun lalu begitu. Jadi buat saya menolong ataupun berpihak kepada buruh migran tidak harus menjelang pileg gitu. Justru kalau seperti itu dilakukan, menurut hemat saya jelas tujuannya adalah suatu posisi, tapi bukan untuk memang berpihak kepada mereka. Kemudian di bulan Desember tahun lalu saya juga berkesempatan untuk mengunjungi Sydney begitu. Saya juga bertemu dengan katakanlah pemilih-pemilih kita di luar negeri khususnya di Sydney. Jadi memang kalau dikatakan bagaimana kemudian saya yang mempunyai dapil DKI 2 ini bersilaturahmi atau bersentuhan dengan konstituen yang berada di luar negeri, ya ketika saya bisa mengunjungi mereka saya lakukan. Tapi memang media-media sosial seperti Facebook, Instagram itu adalah salah satu alat yang bisa saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan mungkin saya hendak tolong dibantu Silakan. dengan slide presentation di sini. Saya berdiri mungkin ya Pak Fia. Boleh, silakan Bogi. Iya. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk berbicara atau berbagi mengenai konsep perlindungan dan juga agenda perlindungan bagi buruh migran. Dan saya di sini berbicara selaku anggota Komisi 9 DPR RI yang memang urusannya itu adalah dalam hal produk legislasi. Ya, kalau kita lihat di sini pendahuluannya bahwa setiap tahun sedikitnya 500 orang warga Indonesia dikirim ke luar negeri untuk menjadi buruh migran. Dan kini sudah ada 6 juta warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, di mana mayoritas perempuan dan bekerja di sektor domestik. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Adi, KPU dan juga oleh Mbak Vivi,
perbedaan data baik yang diberikan oleh KPU, BNP 2 TKI, Migrant Care maupun mungkin oleh Migran Institute ini. Karena memang masalah data itu memang sangat menyedihkan di negara ini. Semalam saya dengan wawancara Menteri Perdagangan yang baru, beliau juga sangat prihatin dengan data terkait dengan harga, terkait dengan jumlah petani, yang mana itu bisa mempengaruhi bagaimana metode beliau untuk menyelesaikan masalah perdagangan. Jadi memang data itu sangat mengenaskan sekali di negara ini. Kemudian jumlah daripada buruh migran itu 60% dikirim tanpa prosedur, baik prosedur yang diterapkan di dalam negeri, dalam arti kata prosedur rekrutmen, prosedur untuk pelatihannya, itu sangat menyedihkan, maupun juga prosedur yang kurang baik pada negara penempatan. Bagaimana pengawalan pemerintah ketika mereka sudah bekerja di ranah domestik, bagaimana komunikasi mereka yang sudah bekerja dengan pemerintah sebagai pengawalannya, itu juga sangat memprihatinkan. Di Indonesia sendiri, kontrol terhadap proses migrasi sangat lemah. Selain tidak ada jaminan bahwa bekerja di luar negeri melalui jalur yang resmi pun, yaitu melalui PPTKIS, itu juga belum tentu akan aman dan terlindungi. Karena memang banyak juga PPTKIS ini yang nakalan, ya, tanda kutip. Jadi lemahnya perlindungan bagi para buruh migran selama proses migrasi ke negara-negara tujuan cenderung mengarah ke praktek perdagangan manusia atau trafficking in human being yang menempatkan para buruh pada posisi rentan menjadi korban eksploitasi. Terbukti setiap tahun sedikitnya 25.000 orang buruh migran mengalami masalah. Ya, jadi memang masalah buruh migran ini sangat terlihat kurang sekali perlindungan dari pemerintah. Lanjut. Belum efektifnya sistem perlindungan bagi TKI berakar salah satunya pada substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang mana secara de facto lebih banyak mengatur soal niaga penempatan daripada mengatur perlindungan TKI ataupun TKI. Kita lihat di Undang-Undang 39 2004 itu dari 16 bab yang dibangun di dalamnya itu untuk pendirian dan keberadaan PPTKIS itu adalah 17 pasal dengan 35 ayat. Sementara bab aturan main yang berlaku bagi PPTKIS itu 50 pasal dengan 96 ayat. Kalau kita gabungkan kedua bab ini akan lebih 2/3 bagian atau 61% dari seluruh undang-undang. Jadi Undang-Undang 39 itu 61%-nya memuat mengenai niaga penempatan atau mengenai PPTKIS itu sendiri. Bab perlindungan di Undang-Undang 39 itu hanya terdiri dari 8 pasal dan 14 ayat, atau kurang lebih hanya 7% dari isi seluruh undang-undang mengenai perlindungannya. Ya, oleh karenanya kemudian inisiatif DPR melakukan perubahan dari Undang-Undang 39 di mana unsur ataupun substansi terkait dengan perlindungan itu lebih diberatkan. Selain itu di Undang-Undang 39 terdapat ketidakjelasan wewenang antara lembaga. Dalam hal ini apa tugasnya BNP 2 TKI, apa tugasnya Kemenakettrans, karena Kemenakettrans pun juga bisa mengirim tenaga kerja ke luar negeri di bawah Direktorat Bina Penta. Sementara BNP 2 TKI juga mengirim, sehingga ketika sesuatu terjadi pada buruh migran, mereka kemudian saling tunjuk. Ya, nah itu terjadi karena tidak adanya kejelasan wewenang antar lembaga yang diatur dalam Undang-Undang 39. Lanjut. Sehingga akhirnya kemudian kami melakukan identifikasi masalah. Apa identifikasi masalah tersebut? Yang pertama bahwa tidak adanya kepastian hukum, di mana seperti saya katakan tadi di Undang-Undang 39 2004 itu tidak ada kejelasan subjek hukumnya. Dalam arti kata siapa yang harus dihukum? Gak jelas subjeknya, PPTKIS kah? Atau majikannya kah? Atau si buruh migrannya itu sendiri? Itu tidak jelas, begitu ya. Kemudian inkonsistensi pengaturan dan juga ketidaksinkronan isi kaidah hukum dengan sanksinya. Sanksinya pun juga tidak jelas, tidak signifikan, tidak membuat efek jerak. Juga adanya tumpang tindih dalam pengaturan seperti yang saya katakan tadi antara BNP 2 TKI maupun antara Kemenakettrans. Kedua masalahnya adalah ketidakefektifan hukum. Maksudnya di sini pembagian tugas dan wewenang antar instansi yang tidak proporsional, di mana pihak swasta justru mendapat peran yang lebih besar dibanding pemerintah dalam menangani
Jadi di Undang-Undang 39 tidak disebutkan sama sekali bahwa kalau misalnya seseorang ataupun TKI itu diberangkatkan harus jelas fungsi pemerintah, harus jelas ada G2G, government to government yang jelas. Jadi di sini ketidakefektifan hukum itu tersirat di Undang-Undang Nomor 39 2004. Dan juga serta tidak adanya larangan bagi pegawai atau pejabat negara yang aktif maupun yang sudah tidak lagi bekerja untuk melakukan bisnis penempatan TKI ke luar negeri. Di belakangan banyak kita temui PPTKIS itu mendapatkan backing dari pegawai ataupun dari pejabat yang sudah tidak menjabat lagi di Kemenaker, sehingga perlindungan para TKI kita di luar negeri itu juga menjadi maksimal karena PPTKIS ini merasa mempunyai backing sehingga terjadi kolusi seperti itu. Lalu yang ketiga, identifikasi masalah adalah sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada TKI. Ini terlihat dari adanya ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab pada masa penempatan dan juga penempatan yang merupakan salah satu akar masalah dari berlangsungnya pengelolaan yang tidak efektif dan proporsional. Ya, jadi jelas bahwa sistem perlindungan dan pengelolaan pada saat penempatan, pada saat penempatan dan juga pada pasca penempatan itu tidak diatur dengan baik di Undang-Undang 39. Seperti misalnya ketika para TKI itu pulang, mereka memberikan remunerasi yang luar biasa, bahkan lebih banyak dari pendapatan daerah. Tapi kebijakan daerah sama sekali tidak membantu mereka untuk mereka bisa melakukan bisnis secara mandiri, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Nah, hal-hal seperti itu menurut hemat saya yang juga perlu diatur, yang juga perlu dipertimbangkan di perubahan Undang-Undang 39 2004 ini. Selanjutnya, adapun konsep pengelolaan TKI yang penting adalah konsep perlindungan. Itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pembukaan itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tugas negara. Di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah terhadap setiap warga negara. Lalu sesuai dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Di pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 tentang hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Jadi berdasarkan konstitusi inilah kemudian sekali lagi inisiatif DPR perlu mengadakan perubahan Undang-Undang 39 2004. Nah, prinsip dan azas perlindungan di situ dikatakan bahwa negara wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka pekerjakan. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Undang-Undang tentang hubungan luar negeri, pasal 8 mencantumkan bahwa pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia, dan pasal 19 dengan perwakilan atau badan hukum Indonesia di luar negeri. Jadi jelas negara yang harus melindungi setiap warga negaranya. Lanjut. Perlindungan TKI lebih mengarah pada perlindungan yang lebih substansial demi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarga TKI di mana didasarkan pada nilai-nilai non-diskriminasi. Sementara kalau saya berbicara dengan para TKI ketika saya di Hong Kong atau ketika saya berkesempatan untuk berbicara di Arab Saudi, jelas-jelas mereka mengatakan bahwa respons ataupun reaksi perwakilan negara kita ketika mereka katakan bahwa mereka adalah TKI itu berbeda. Ya, ketika yang datang itu bukan TKI, ketika yang datang itu tenaga profesional katakanlah, mereka katakan perwakilan kita di sana memperlakukan mereka itu secara berbeda. Keselamatan dan perlakuan yang adil harusnya pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, informasi yang benar bagi TKI dan keluarganya, akses asas keadilan, kesetaraan dan keadilan gender, kepemilikan pengetahuan dan keterampilan, demokrasi dan representasi, kerjasama dan peran serta masyarakat, serta keadilan dan pemerataan pembangunan. Ini adalah azas yang perlu kita pikirkan kalau kita hendak melakukan perlindungan terhadap TKI.
jelas koordinasi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus dibenahi. Ya. Kemudian pemerintah harus tegas dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap agen-agen tenaga kerja di luar negeri. Prosedur rekrutmen hendaknya dibuat sederhana mungkin dan tidak melewati beberapa pintu untuk meminimalkan penipuan dan pemerasan yang sering dialami oleh calon TKI. Ketika rapat dengan Kemenagkerjaan, saya sangat keras atau saya sangat menyoroti masalah tes psikologi bagi para TKI, calon TKI. Karena menurut saya profil kepribadian CTKI yang tidak diberangkatkan ke Hongkong itu berbeda dengan profil kepribadian CTKI yang akan diberangkatkan ke Arab. Ya, sementara selama ini tes psikologinya sendiri itu tidak dilakukan dengan benar atau bahkan tidak dilakukan. Begitu juga untuk tes kesehatan. Padahal itu ada screening pertama, itu adalah tes pertama untuk seseorang bisa berlanjut atau tidak, untuk dia bisa bertarung tanda kutip atau melakukan adaptasi di tempat-tempat yang baru. Kemudian pemerintah harus menghapuskan syarat-syarat yang sebenarnya tidak relevan bagi TKI, tetapi malah berpotensi menjadi lahan pemerasan. Misalnya adalah kebijakan KTKLN, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, yang selama ini banyak dikeluhkan TKI bisa ditinjau kembali. Sementara BNP 2 TKI selama ini juga bersikukuh bahwa KTKL ini sangat bermanfaat, bisa melindungi mereka dan bisa memberikan informasi yang jelas. Tapi ketika saya ke Hongkong pun, mereka merasakan KTKL ini tidak ada manfaatnya. Bahkan ketika mereka harus pulang ke Surabaya, katakanlah, dan mereka harus balik lagi ke negara penempatan di Hongkong, sementara mereka tidak tinggal di Surabaya, katakanlah mereka tinggal di kampung yang 2 jam dari Surabaya, ketika mereka harus pulang mengurus KTKLN-nya lagi, itu perlu waktu sampai seminggu. Jadi jelas memang perlu dievaluasi kembali hal-hal ataupun isu-isu yang bukannya menjadi perbaikan pelindungan, tapi malah berpotensi menjadi lahan pemerasan. Kemudian perlunya juga penempatan ini di dalam tata kelola yang baru adalah tahapan-tahapan mulai dari perekrutan, seleksi, pendidikan dan pelatihan sampai dengan tes kesehatan dan psikologi perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dikawal dengan pengawalan yang ketat. Lanjut. Pada masa penonton juga seperti itu. Pemerintah harus memperbaiki layanan kepada TKI di luar negeri. Optimalisasi fungsi perwakilan RI di luar negeri juga penting, karena diketahui selama ini atas tenaga kerja itu baru 13 orang. Sementara yang kita butuhkan di negara penempatan itu sebanyak 130 orang. Jadi memang masalah buruh migran ini sangat kompleks dan diperlukan lintas sektoral yang luar biasa intensnya, komunikasi yang luar biasa intens. Pemerintah agar membuat terobosan-terobosan yang inovatif dalam menembus komunikasi dengan TKI. Mengingat sebanyak 80% lebih TKI adalah pekerja rumah tangga di ranah domestik. Saya pernah wawancara dengan Radio El Sinta, saat itu saya dihubungkan juga dengan seorang TKI di luar negeri, seorang supir, di mana bapak yang bersangkutan ini mengeluhkan kepada saya dan iri, menyatakan keirian hatinya ketika dia lihat pekerja-pekerja rekanannya dari Filipina itu kurang lebih sebulan sekali perwakilan negara Filipina pasti melakukan komunikasi ataupun mengecek kepada majikan-majikan di mana sang supir itu berada. Nah, sementara itu tidak dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Nah, itu nampaknya juga perlu dilakukan sebagai terobosan yang inovatif yang perlu dilakukan oleh perwakilan negara kita di luar negeri. Lanjut. Nah, adapun mengenai agenda berbagi, kayaknya sebelumnya ada ya tadi untuk masa purna penempatan ini juga penting. Seperti yang saya katakan tadi, pemerintah perlu membekali mantan TKI dengan berbagai pendidikan, ya, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya, bahkan mereka bisa memutuskan tali migrasi ini dan tidak tergantung kembali untuk bekerja di luar negeri. Oke, lanjut. Adapun agenda perbaikan bagi sistem migrasi tenaga kerja, yaitu penyusunan kebijakan yang mendukung perlindungan yang efektif bagi buruh migran. Ya, seperti yang katakan tadi, sudah adanya rancangan undang-undang ataupun perubahan dari Undang-Undang 39 2004 yang saat ini dalam tahap pembahasan. Lanjut. Pembenahan manajemen migrasi tenaga kerja di dalam negeri itu juga akan kita atur di dalamnya, bagaimana kerjanya BNP 2 TKI, apa saja tugas dan wewenangnya, apa tugas wewenang daerah, apa tugas Kemenagkerjaan, itu akan secara detail diatur dalam rancangan
Begitu juga dalam hal pengiriman tenaga kerja, ya. Hanya negara-negara yang memiliki perjanjian tertulis dengan Indonesia. Karena selama ini masih ditemukan pengiriman tenaga kerja itu dilakukan tanpa adanya kerjasama G2G. Dan juga perlu adanya pengembangan diplomasi dan pemberian advokasi dan pembelaan semaksimal mungkin bagi TKI yang bermasalah terpidana, khususnya yang terancam hukuman mati. Ya, kalau kita lihat sekarang dengan adanya respons ataupun pengawalan yang dilakukan oleh LSM dan juga coverage oleh media-media, itu membuat gerah pemerintah tentu untuk kemudian melakukan pembelaan dan advokasi bagi TKI kita yang terpidana di luar negeri. Dan juga perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas TKI. Pengiriman TKI sektor informal secara bertahap dikurangi, ini janjinya Pak Muhaimin oleh Kementerian Trans, dan mulai tahun 2079 Indonesia hanya mengirim TKI sektor formal ke luar negeri. Ya, ini kita lihat saja bagaimana kesiapan dan juga blueprint dari pemerintah untuk mengirimkan hanya tenaga formal di tahun 2017. Kalau saya melihatnya, kita bisa contoh negara Filipina. Sebetulnya mengirim tenaga informal menurut hemat saya tidak apa-apa kalau mereka betul-betul dibekali dengan kompetensi, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pendidikan yang memang betul-betul cocok begitu. Dan juga adanya pengawalan komunikasi ataupun hubungan komunikasi yang dijaga oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Menurut hemat saya itu boleh-boleh saja ya, selama itu dilakukan dengan baik dan benar. Namun kalau memang Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini sudah mempunyai goal bahwa 2017 Indonesia hanya akan mengirim TKI sektor formal ke luar negeri, mari kita kawal bersama-sama, ya. Dan yang ke-8, yang ke-6, maaf, tentu adanya perluasan lapangan kerja bagi TKI yang sudah kembali ke Indonesia, ya. Itu saja dari saya, karena ini adalah kurang lebih gambaran kenapa perlunya adanya amandemen ataupun perubahan dari Undang-Undang 39 2004 itu. Dan saya sangat mengharapkan adanya pengawalan ataupun kontrol dari lembaga-lembaga di luar parlemen, karena sebuah undang-undang akan lebih cepat jalannya, akan lebih cepat terrealisasi ketika kekuatan di luar parlemen itu juga terus mengawal. Media, LSM, buruh migran itu sendiri, kalau mereka tidak ikut mengawal, saya yakin pasti pemerintah dan DPR juga pasti akan lebih cepat untuk merealisasinya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Oki. Ya, menarik. Ibu Oki tadi menguraikan, tadi kalau kita bicara dan Mas Andi tadi menguraikan satu saja masalah yang menimpa TKI, yaitu soal hilangnya hak politik mereka dalam proses pemilu. Pak Oki tadi menguraikan tentang ada PR besar lain yang harus diselesaikan terkait dengan buruh migran, yaitu minimnya perlindungan terhadap mereka, bahkan undang-undang yang ada belum betul-betul bisa melindungi migran Indonesia di luar negeri. Dan mudah-mudahan ini semestinya kita sangat berharap isu macam ini keluar juga tentunya dalam kampanye politik ataupun dalam perbincangan seputar pemilu ini ya. Tapi kenapa itu tidak muncul, masih belum terjawab tadi. Barangkali kita ingin mendengarkan dari Mas Nur Fahmi Budi Prasetyo, seorang peneliti dari Akar Rumput Strategi Consulting dan juga seorang pengamat politik. Barangkali bisa menguraikan, Mas, kira-kira apa sih kurang menariknya di seluruh tenaga kerja Indonesia? Potensi sebagai pemilih besar, persoalannya luar biasa rumit. Tapi mengapa ini tidak muncul? Dan kira-kira tadi menjawab salah satu masalah yang diuraikan Mas Andi, apakah dengan kondisi itu nanti hasil pemilihan umum ini bisa memberikan angin segar kepada TKI? Silakan. Terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media dan peserta diskusi yang agak tukar ya, mohon maaf Mas Adi. Jadi saya ini juga dulu bekas jurnalis. Saya insya Allah tahu lah jeroannya Kementerian Kertas, Pena-Penta, PGTKI, PDTKI, dan terutama Komisi 9 DPR RI. Itu ruangan yang sangat-sangat panas dengan tersidang itu di sidang pemerintah yang terkait dalam bidang ini, dan memang bisa dihitung dengan jari vokalis Komisi 9, dan itu saja yang selalu dibicarakan.
permasalahan premi asuransi, permasalahan perlindungan, penempatan TKI, dan orangnya itu toh. Ada apa? Ini masalah yang sangat besar, masalah yang sangat sensitif, dan ini nasib hak asasi manusia. Jadi kalau kata Mas Adi bilang ada hak politik yang dikebiri oleh KPU atau memang ada human error dalam pendataan, hanya 2,2 juta yang berhak memilih, padahal ada 4,6 juta DPT luar negeri yang dimana itu salah satunya banyak buruh migran sebagai pemilih. Ini apa ini artinya? Kita bicara dari hulu dan hilir dulu. Kenapa isu seperti PKI ini tidak menjadi sesi kalau bahasanya Mbak Vivi? Saya pikir Ibu Oki sudah memang sebagai otoritasnya DPR produk legislasi ya, memang tidak bisa berbuat apa-apa dalam artian decision maker ini kan lagi-lagi pemerintah, eksekutif yang mengeksekusi semua kebijakannya. Dan memang, tapi Ibu juga punya andil juga Bu dalam legislasi. Kenapa Bina Penta, kenapa BNPB TKI bisa tidak jelas kewenangannya? Ini menjadi PR untuk DPR di akhir sisa yang 6 bulan ya. Oktober ini mungkin sudah berganti atau mungkin terpilih lagi Bu Oki. Dan ini jadi PR RUU revisi Undang-Undang 39 yang itu ada 66 pasal yang alot, entah itu PP TKI, dan ini jelas menandakan platform partai mana yang paling care, yang paling peduli dengan persoalan buruh migran Indonesia. Kita bicara dari hulunya dulu. TKI ini pahlawan devisa dengan 100 triliun tiap tahunnya. Ini kue yang sangat hikmat, kue yang sangat menunjukkan. Jadi seorang Ibu Oki dengan vokalnya dan kawan-kawan di Komisi 9 sevokal apapun, lagi-lagi keputusan ada di partai. Mereka ini single fighter. Adapun setiap partai, oke lah, setiap partai mempunyai vokal masing-masing, mempunyai ideologi mempunyai idealismenya masing-masing. Tetapi ujung-ujung kebijakan partai yang menentukan, pucuk pimpinan partai. Dan ini apa? Ada koalisi di situ, ada koalisi pemerintah. Taruhlah 100 triliun untuk setiap tahun ini menjadi sebuah bukan bagi-bagi kue kalau katanya, tapi memang sudah ini diamankan itu barang, istilahnya salah satu politisi yang sudah nggak lucu lagi sekarang, lagi ngeri-ngeri sedap. Ini benar-benar ngeri-ngeri sedap menarik barang 100 triliun, belum lagi persoalan premi asuransi yang ditilep triliunan rupiah. Premi asuransi dari TKI 400.000 tiap kepala. Ini benar-benar permasalahan yang sangat seharusnya bisa dimunculkan oleh caleg-caleg yang dapil 2 DKI. Dan kenapa skeptis para pemilih di luar negeri sana? Karena tidak tahu profil jelas dari calegnya. Mereka kan berasal ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Sedangkan ini yang dipilih rata-rata, mungkin Ibu kita masuk yang terpilih dan kawan-kawan yang vokal selama ini saya perhatikan di DPR Komisi 9, ini masih kalah tenar dibandingkan pilihan-pilihan partai yang mungkin lebih populer dengan untuk menyedot elektabilitas di Jakarta Pusat, di luar negeri. Tapi mereka tidak tahu siapa profil calegnya, tidak pernah bersentuhan langsung. Mungkin tiketnya di sana jauh kan, ongkos mahal. Kalau Bu Oki ke sana mungkin karena punggar kunjungan kerja. Maka jelas. Ya kalau memang ada SMS Center itu ada tim yang khusus untuk memantau, memonitoring, itu sangat alhamdulillah. Tapi ke depan ini isu ini menarik untuk sampai tinggal tunggu beberapa hari lagi nih kita pilih. Kenapa tidak dimunculkan? Kenapa kasus-kasus yang seperti merusak hak asasi manusia, pelecehan, kezaliman TKI kita yang terakhir ini itu selalu diangkat, tapi ada isu-isu lain penyelewengan yang sangat jelas di mata ini. Ini kenapa dibiarkan sistem ini carut-marut? Karena itu rebutan 100 triliun itu. Ini tugas sisa akhir anggota DPR untuk merevisi Undang-Undang 39 di mana itu ada penempatan dan perlindungan TKI
yang menjadi penting untuk direvisi. Jangan ada lagi kong kali kong, jangan ada lagi hengki-pengki. Oke lah, vokal sekali saat ini di rapat dengan RDP, rapat dengan pendapat dengan pemerintah. Tapi kenapa tidak ada solusi untuk pertemuan selanjutnya? Memang sangat kompleks permasalahan di TKI ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu TKI ini dengan memang gajinya besar, tapi risiko ini dengan sangat besar. Mereka itu teriming-iming oleh gaji yang besar di luar negeri sana. Tapi mereka ada 3 D yang selalu menghantui, kegelapan, dirty, dan dangerous. Dan ini yang memang karena memang tidak dipotret oleh caleg. Kenapa ini tidak dijadikan isu nasional? Kita lihat di diskusi publik, para caleg-caleg, partai-partai tidak ada jelas platform yang benar-benar tegas. Ini kedaulatan NKRI. Mereka adalah ambasador kita, mereka adalah duta kita, mereka adalah cermin Indonesia di luar sana. Kenapa tidak diayomi? Kenapa tidak dilindungi? Seharusnya menjadikan isu yang di diskusi publik, di TV-TV kita lihat debat-debat, kita lihat ada wajah-wajah baru yang selama ini tidak pernah bersinggungan dengan TKI. Mudah-mudahan Bu Oki tidak kalah dengan wajah-wajah baru yang saat ini mungkin baru mengenal istilah TKI. Tidak usah sebut nama, tapi caleg-caleg itu ditempatkan di nomor urut paling atas. Dan ini menjadi permasalahan kalau mereka terpilih dan tidak mengerti isu TKI, makin suram lah masa depan TKI kita, pemikiran kita. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, tugas seperti di Grand Institute dan civil society lain lah yang untuk memperkuat kelembagaan people power ini. Gerakan people power harus dibangun. Di Grand Institute sudah benar dengan advokasinya terakhir trafficking 5 itu ya Mas Hadi, dilindungi 5 kasus trafficking itu. Advokasi seperti ini tidak bisa dilakukan hanya oleh di Grand Institute atau lembaga-lembaga civil society lainnya. Ini butuh peran eksekutif dan peran legislatif. Dan momentum 2014 inilah momentum yang sangat jelas untuk pergantian rezim, keberpihakan mereka kepada TKI. Itu yang ketiga. Dan kita tahu ini pemerintah selalu kebakaran jenggot, ketika sudah hukuman mati akan dipancung lah, sudah akan dieksekusi. Kenapa baru terakhir petugas pemadam kebakarannya dapat ini? Kenapa baru hebohnya di akhir-akhir? Padahal sudah diteriak-teriakin oleh anggota Komisi 9. Lagi-lagi hanya segelintir kelompok yang menginginkan keuntungan yang nikmat itu dari mereka sudah bersusah payah TKI kita, tapi hanya segelintir kelompok ke depan. Bukan hanya berharap di TKI, tapi gerakan masyarakat kita seperti civil society untuk menyadarkan politik, menyadarkan kesadaran politik para TKI untuk memilih, merekam jejak caleg-caleg mana yang peduli akan TKI, pemimpin mana, calon presiden mana yang peduli pada TKI, pada buruh migran Indonesia. Jadi saya pikir kita tahu lah rekam jejak calon presiden yang saat ini, apakah memang benar-benar mereka peduli itu tulus atau hanya sekadar pencitraan. Ketulusan ini kan bisa dinilai dari hati, bisa dirasakan feelnya. Apakah mereka berkunjung ke suatu tempat basis massa TKI hanya untuk menarik suaranya, ataukah mereka sudah mempunyai visi ke depan? Jadi saya pikir calon presiden yang harus disadarkan, tugas dari civil society seperti di Grand Care juga untuk menyadarkan kesadaran politik dari para TKI. Mungkin bisa dipublikasikan, ini pemimpin kita, ini caleg kita yang selama ini peduli TKI, terserah mau pilih yang mana. Tapi yang jelas ini yang mempunyai visi. Saya pikir visi ke depan untuk yang peduli TKI, karena selama ini adalah terbentur ini tuh ya, masalah konteks global yang dalam artian di dunia itu. Kita ngotot di sini, kita ngajak perang oleh Malaysia dengan Arab Saudi, tapi ada lagi keputusan kebijakan dari negeri tersebut kita tersangkut. Ke depan
mungkin bisa dipublikasikan bahwasanya jejak rekam calon presiden ini adalah mempunyai visi visi kedaulatan ekonomi, visi karena ke depan kita akan menghadapi Asia Economic Community 2014 sudah lagi. Jadi jangan kaget kalau tetangga kita ada orang Thailand, orang Vietnam jualan kelontong, jualan pulsa. Dan ke depan apa kita sanggup bersaing bangsa kita di luar negeri yang selama ini selalu dilecehkan. Jadi ke depan pilih pemimpin yang tegas, berani mengatakan kedaulatan NKRI adalah harga mati. Dan itu adalah tugas kita civil society, gerakan non parlementer, dan tentunya legislatif juga mendorong pemerintah bahwasanya pemimpin yang tegas dan mampu memberikan kedaulatan NKRI di luar negeri. Indonesia itu harum di luar negeri. Itu keempat. Dan terakhir, saya ingin mengatakan untuk kesadaran politik ini sangat penting dibangun. Mungkin buruh migran Indonesia bisa mulai saat ini, kalau Mas Ali dengan istihad politiknya sebagai sahabat pekerja migran bisa memberikan pendidikan politik atau mulai dari sekarang membangun jejaring untuk 2019 mungkin. Kalau selama ini suaranya kurang didengar atau advokasinya kurang bergaung, kita bangun jejaring yang untuk membangun mulai dari tingkatan desa untuk calon bupati, calon desa. Karena kan permasalahan TKI ini dari pra penempatan dan purna penempatan, dari hulu dan hilirnya ini. Selama ini orang selalu memandang hilirnya saja, padahal hulunya sangat menentukan. Di situ ada pemerasan, di situ ada calo. Praktek-praktek lingkaran setan ini yang harus diputus. Kita harus masuk sistem di situ. Aktivis-aktivis seperti Mas Adi dan kawan-kawan harus membangun jejaring. Mungkin yang lebih mengerti masalah TKI, aktivis ini 2019 masuk sistem. Jangan lagi orang yang tidak mengerti permasalahan TKI untuk duduk di situ, komisi 1 atau komisi 9. Mereka mau ngomong apa? Nanti seperti kita wartawan melihat mereka cema-cema saja kan komisi 9 ini kan. Hanya beberapa saja yang vokal. Dan permasalahan itu saja. Dan besok diomongin lagi, Bina Penta ngomong ini mohon maaf, BP kayak ini salah ini. Kita juga wawancara itu saling lempar, saling tunjuk hidung. Jadi DPR ke depan adalah membuat Undang-Undang 39 menjadi nyaman dan para buruh migran kita merasa terlindungi, diamankan, dan mereka bisa bekerja dengan tenang di luar sana. Dan yang terpenting untuk gerakan-gerakan seperti mengelola hasil keuntungan dari selama ini bekerja, selama ini selalu ludes, Mbak ya, Mbak Vivi. Ada gerakan-gerakan untuk menyadarkan mereka untuk saving, untuk mengelola agar sustainable ke depan, purna penempatan atau setelah tidak lagi jadi TKI, mereka bisa mengelola profit yang selama ini mereka dapatkan, tidak lagi dikasih suami yang lalu diceraikan, tidak lagi untuk berfoya-foya. Saya juga dulu punya pembantu pas dari Qatar, katanya setiap bulan selalu anak yang minta motor dikasih. Terus ya suaminya minta bangun lagi kosan di sini, kasih, katanya dikirain dipakai apa. Dan ini harus disadarkan. Selama ini yang ditampilkan yang sukses itu yang segelintir toh. Segelintir saja TKI yang sukses yang mampu memanage penghasilannya selama ini. Mereka untuk memanage saja sudah 100 triliun devisanya. Apalagi untuk keuntungan pribadi dan kemaslahatan keluarganya. Kalau Mas Adi bilang ada 50 juta anggota keluarga dari buruh migran ini yang nasibnya bergantung dari ibunya atau bapaknya bekerja di luar negeri. Di tahun politik ini kita berharap semuanya ada perubahan dengan kesadaran politik yang jangan ada satupun oknum yang mengebiri hak politik dari TKI kita. Ini angka 2,2 juta itu sudah bisa bikin PT loh. Maksudnya parlementer sebuah partai bisa masuk parlemen 3 juta sampai 4 juta. Tapi kalau ini dikebiri ini itu ada 23 suara ya, 23 anggota DPR bisa duduk, itu suara lumayan, itu menentukan sebagai calon wakil rakyat yang
suaranya jangan sampai wajar saja mereka skeptis karena selama ini yang menyentuh mereka ya mungkin kunjungan sebulan sekali. Pemerintah, saya buka lagi, mungkin ada kawan-kawan yang di Kemenparekraf safari diajak pejabat-pejabat ketemu dengan TKI-nya sebentar tapi belanjanya seharian, ya. Pesiarnya safarinya seharian. Ketemu cuma kita di foto doang kan, foto 15 menit. Setelah itu shoppingnya lama sekali. Dan itu yang mereka menjadikan skeptis. Oke, kalau lebihnya mohon maaf dan saya diucapkan oleh seorang itu. Terima kasih Mas Nur Fahmi. Ini memang 100 triliun ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kalau saya tangkap dari Mas Nur Fahmi tadi, tampaknya makin ruwet urusan TKI yang makin tidak selesai. Ini makin menguntungkan bagi beberapa pihak, gitu ya. Jadi sengaja dibiarkan makin tidak selesai, ini makin enak karena ada potensi duit di situ. Dan tapi juga menarik tadi melihat tentang perlunya pemberdayaan politik TKI. Artinya ketika stimulus kedua tidak ada, tapi bagaimana TKI sendiri juga perlu diberdayakan supaya terbangun kesadaran politiknya. Misalnya ketika hak suara politik mereka tidak terakomodasi di pemilu ini, rasanya kalau ada 50 juta atau taruhlah 6,5 juta orang bersuara marah karena tidak bisa memilih, itu mestinya bisa memberikan pengaruh kepada mereka yang sekarang menggunakan pemilu. Nah, saya sebelum melempar ke floor untuk memberi kesempatan Anda untuk bertanya, saya ingin ke Mas Adi kembali. Mas Adi, tadi Anda juga memberikan beberapa poin yang ingin Anda bicarakan tentang yang ketiga, yaitu apakah hasil pilek ini bisa memberikan angin segar bagi TKI. Saya ingin Anda sedikit memberikan respon terhadap soal upaya membangun kesadaran politik, plus dengan kondisi yang disampaikan oleh Mbak Oki tadi dan juga Mas Fahmi, apakah kita punya harapan terhadap pemilu ini untuk mengubah atau memperbaiki kondisi TKI? Silakan Mas. Ya, sebenarnya kalau dari sisi kesadaran politik dengan kemajuan teknologi informasi, saya kira banyak TKI yang sudah punya akses dengan gadgetnya ya untuk akses informasi tadi. Itu saya kira hanya terjadi di negara-negara Asia Pasifik secara umum ya, Hong Kong, terutama Taiwan. Tapi mayoritas tenaga kerja kita di Timur Tengah itu akses masih sangat terbatas. Jadi kalau tadi saya bilang seruan untuk boykot pemilu atau skeptisisme atas pemilu itu sebenarnya disuarakan oleh teman-teman di Asia Pasifik yang dia punya akses informasi sangat kurang. Yang kedua, saya kira kalau mendorong mereka untuk terlibat ya, sebenarnya saya dengar ada kemarin di Kuala Lumpur itu ada kontrak politik kalau tidak salah, beberapa partai politik datang ke Kuala Lumpur. Saya nggak tahu Bu Oki datang kalau saya kemarin ya di Kuala Lumpur. Saya kira begini, banyak aktivis buruh migran dan buruh migran sendiri itu sebenarnya tidak melek politik, karena mereka sebenarnya sekarang 6,5 juta itu merasakan betul bahwa pemerintahan yang sekarang ini sebenarnya pemerintahan yang di mana mereka pemerintahan gagal, karena mayoritas sebenarnya kalau teman-teman buruh migran bilang 6,5 juta itu adalah buruh migran terpaksa, forced migration. Karena apa? Karena kegagalan pemerintah provide mereka pulang kerja. Ya. Jadi kalau mereka sadar, mereka adalah sampahnya pembangunan kita. Mereka gagal diakomodasi oleh dalam negeri, kemudian mereka balik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau ada pihak, mungkin ya, saya sarankan sebenarnya kalau ada partai politik atau caleg menawarkan diri untuk kontrak politik, saya kira akan banyak yang merespon. Sayangnya, saya lihat dari daftar caleg yang di Dapil 2 itu memang mayoritas bukan orang-orang yang punya track record peduli dengan TKI, sehingga saya juga khawatir tidak akan ada yang berani untuk melakukan kontrak politik. Dan terakhir dari saya sebenarnya sangat berharap Bu Oki menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa kemudian data pemilih tetap yang masih sangat sedikit itu kok nggak disuarain? Nggak ada yang ngomong kenceng. Kenapa ini sampai terjadi? Protes ya, karena pemilihnya hilang ya, calon pemilihnya hilang.
Boleh kalau gitu Mbak Oki, langsung dijawab ya sebelum kita ke Mbak Oki. Khawatir tidak ya, karena kan seandainya pemilih luar negeri itu 6,5 juta, artinya peluang Anda untuk terpilih karena suaranya banyak makin besar kan, ketimbang 2 juta. Silakan. Iya, saya tidak tahu apa yang menjadi strategi bagi caleg-caleg lain. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat bahwa apa yang sudah saya lakukan terkait dengan bersentuhan secara langsung, bertemu secara langsung dengan TKI di luar negeri itu sudah saya lakukan seperti yang tadi saya katakan. Kalau toh sekarang saya tidak bersuara mengenai isu-isu tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini, itu sama saja juga saya tidak bersuara mengenai isu-isu lain yang ada di dalam negeri dengan cukup intens. Karena yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memberikan pemahaman kepada konstituen saya terkait dengan jangan golput. Itu aja dulu yang saya lakukan kepada mereka. Saya dari awal 2009 dan juga metode saya sekarang di dalam berkampanye, saya tidak pernah memberikan janji-janji. Karena saya tahu kerja di DPR itu bukan kerja saya seorang diri, tapi itu adalah kerja kolektif. Dan alangkah tidak enaknya saya ketika saya sudah berjanji akan melakukan ABCD, ternyata saya tidak melakukan karena katakanlah mungkin adanya tadi sudah disinggung koalisi, kebijakan partai dan lain sebagainya. Jadi di sini yang saya lakukan adalah saya memberikan pencerahan bahwa pentingnya untuk ikut memilih, ikutnya bersuara, tidak golput, dan juga saya melihat prioritas saya mendekati tanggal 9 April ini tentu adalah di dalam negeri. Karena tadi sudah dikatakan juga, kalau untuk ke luar negeri biayanya berapa, seperti itu kan, tinggal di sana, ketemu dengan mereka. Dapil DKI 2 ini memang ada dapil yang berada di luar negeri. Dan kalau kita lihat, kalau memang seorang caleg ingin menimba suara di dapilnya, let's say kata-kata caleg yang punya dapil di Surabaya, tentu dia harus ke Surabaya sering-sering. Atau mungkin dia kontrak 4 kali di Surabaya. Nah, untuk kami yang mempunyai dapil DKI 2 ini, Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Selatan, kontrak rumah di luar negeri, tinggal di sana, sementara yang di Indonesia sendiri kemudian terbengkalai. Jadi ibaratnya mungkin efektivitas daripada keterpilihan seorang caleg terkait dengan keberadaan DKI di luar negeri itu memang seyogianya harus bersentuhan secara langsung, berkunjung ke sana. Karena kalau hanya sekedar tim ses saja menurut hemat saya tidak akan efektif begitu. Dan kalau seorang caleg harus ke luar negeri itu berapa biayanya? Karena saya katakan tadi, saya melakukan